Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS untuk mata kuliah Artificial Intelligence, yang di mana kami diminta untuk menerapkan metode AI menggunakan RapidMiner. Nah, topik yang kami pilih yaitu clustering data persentase penduduk miskin berdasarkan provinsi tahun 2010 sampai 2024 menggunakan metode K-means pada RapidMiner. Nah, pada presentasi ini kami akan menunjukkan bagaimana data-data tersebut dapat dianalisis lebih dalam menggunakan metode clustering. Nah, anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Sophie Azhari Amini, lalu ada Linda Yulia Sudrajat, lalu ada saya sendiri, Kais Faturrahman Gandhi, kemudian ada Icep Septian Fajar, lalu yang terakhir ada Erdin Nur Hidayat. Next. Baik, yang pertama ke pengenalan RapidMiner. RapidMiner adalah platform data science dan machine learning berbasis drag and drop yang memudahkan pengguna menganalisis data, membangun model prediktif, serta melakukan evaluasi dan deployment tanpa harus menulis banyak kode. Next. Lalu ada algoritma K-means. Algoritma K-means adalah metode clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan nilai dengan menentukan pusat kelompok atau bisa disebut centroid dan mengulangi proses hingga posisi centroid stabil. Next. Selanjutnya adalah cara download RapidMiner. Yang pertama adalah pada browser, itu buka halaman URL, cari my.rapidminer.com. Yang kedua, itu akan menampilkan halaman login atau register akun. Nah, pilih register, lalu pilih educational purpose. Isi form pendaftaran dengan sesuai. Yang ketiga, setelah pendaftaran berhasil, itu akan ada email notifikasi dan buka link tersebut, lalu nanti akan otomatis ke halaman seperti gambar yang ditampilkan. Lalu yang keempat, masuk ke menu download, lalu pilih operating system sesuai dengan laptop yang Anda gunakan. Nah, yang kedua itu instalasi RapidMiner. Yang pertama itu pada tahap awal instalasi, klik aja next. Terus untuk persetujuan itu klik aja I agree. Yang kedua, untuk path instalasi arahkan sesuai dengan kebutuhan Anda, dan setelah itu maka proses instalasi akan berjalan. Yang ketiga, ketika instalasi selesai, maka akan muncul halaman seperti yang ditampilkan. Lalu klik finish. Nah, untuk konfigurasi RapidMiner, yang pertama itu ketika membuka aplikasi, login menggunakan akun RapidMiner yang tadi sudah dibuat. Yang kedua, aplikasi RapidMiner sudah dapat bisa digunakan. Kemudian kita ke tahap pengenalan lingkungan kerja, akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang ada pada aplikasi RapidMiner. Next. Yang pertama itu ada toolbar yang berada di atas. Nah, di posisi paling kiri terdapat posisi cepat untuk membuat baru, membuka dan menyimpan proses. Dan di tengah terdapat tombol berpindah mode tampilan. Yang pertama ada desain, yaitu membuat alur proses. Yang kedua ada results, melihat hasil analisis, dan turbo prep untuk menyiapkan dan membersihkan data. Dan di sebelah kanan ada kolom pencarian untuk mencari data, operator, dan lain-lain. Next.
Lalu di bagian kiri ada panel repository. Bagian ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan proses yang digunakan. Di sini pengguna bisa mengimpor data dari berbagai sumber seperti file Excel, CSV, atau database. Folder-folder seperti samples dan community samples berisi contoh dataset dan proses yang dapat dipelajari oleh pengguna. Next. Lalu di bawahnya ada panel operator. Panel ini berisi berbagai operator yang dapat digunakan untuk membangun alur proses analisis data. Operator-operator ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya seperti data akses untuk membaca data, cleansing untuk pembersihan data, modeling untuk pembuatan model seperti k-means atau decision tree, serta validation untuk menguji hasil model. Operator ini dapat diambil dengan cara drag and drop ke area kerja di tengah. Kemudian ada panel proses, yaitu tempat utama pengguna merancang proses analisis data. Disinilah operator-operator yang dipilih, disusun, dan dihubungkan untuk membentuk alur kerja. Area ini memiliki titik input dan output yang menunjukkan aliran data dari satu operator ke operator lainnya. Next. Dan yang terakhir ada panel parameters. Panel parameters menampilkan parameter atau pengaturan dari operator yang sedang dipilih. Misalnya ketika pengguna memilih operator k-means, maka panel ini akan menampilkan pengaturan parameternya. Next. Selanjutnya kita akan bahas studi kasus yang kita pilih dalam proyek ini, yaitu kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia. Setiap provinsi memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda akibat dari ketimpangan ekonomi atau akses pendidikan yang berbeda hingga keterbatasan lapangan pekerjaan. Nah, data dari BPS atau Badan Pusat Statistik dari tahun 2010 sampai 2024 menunjukkan adanya fluktuasi dan perbedaan yang cukup besar antar provinsi. Namun data tersebut umumnya hanya disajikan dalam bentuk tabel tanpa ada analisis pengelompokan yang mendalam. Next. Nah, karena belum adanya clustering atau pengelompokan terhadap data kemiskinan antar provinsi, sulit untuk mengetahui provinsi mana yang memiliki karakteristik kemiskinan yang serupa dan menentukan prioritas dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Next. Nah, untuk solusi penyelesaian kasusnya, solusi yang akan dilakukan adalah mengimplementasikan analisis clustering menggunakan Rapid Miner untuk mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristik kemiskinan. Data kemiskinan dari BPS periode 2010 sampai 2024 dikumpulkan, dibersihkan dari nilai hilang dan outlier. Kemudian dinormalisasi untuk memastikan konsistensi skala pengukuran. Analisis clustering menggunakan algoritma k-means sebagai metode utama. Algoritma tersebut dipilih karena kemampuannya dalam mengelompokkan data berukuran besar secara efisien dan menghasilkan cluster yang jelas berdasarkan kemiripan pola indikator kemiskinan antar provinsi dari tahun ke tahun. Next. Nah, hasil clustering menghasilkan pengelompokan provinsi menjadi beberapa kategori seperti kemiskinan rendah, sedang, dan tinggi. Setiap klaster diprofilkan untuk mengidentifikasi karakteristik khas dan divisualisasikan melalui scatter plot dan grafik. Berdasarkan pengelompokan ini, disusun rekomendasi kebijakan spesifik untuk setiap klaster dengan strategi intervensi yang disesuaikan, sehingga pemerintah dapat merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu demonstrasi penggunaan Rapid Miner untuk clustering. Nah, pada tahap pertama kita cari dulu operator yang bernama read Excel. Nah, operator read Excel ini berguna sebagai tempat memasukkan dataset.
Untuk memasukkan data kita tinggal klik 2 kali, kemudian kita pilih data yang akan dimasukkan, next. Di sini jika datanya akan dimasukkan semua, langsung aja klik next. Nah, ini merupakan dataset yang akan kelompok kami gunakan. Kemudian klik finish. Nah, selanjutnya kita gunakan dulu operator refresh missing value, di mana operator ini untuk menangani data kosong atau hilang agar data tetap bisa dijalankan. Kemudian karena data kami itu dari 2010 sampai 2024, kita akan mencari terlebih dahulu agregasi atau rata-rata dari data tersebut. Untuk operatornya kita cari agregat yang kita tambahkan, kita sambungkan. Nah, klik 2 kali di operator agregat dan masukkan di agregat atributnya di presentasi produk miskin. Kemudian di bawah sini di parameter kita select atribut, kemudian pilih di nama provinsi dan klik tanda panah ke kanan untuk memasukkannya. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu. Untuk menjalankan data kita pilih tombol yang biru atau run di sini. Nah, ini merupakan data hasil agregasinya. Nah, untuk selanjutnya dikarenakan nanti pas di akhir akan ada penggabungan antara label nama provinsi dan hasil clustering, maka dipilih terlebih dahulu atribut yang bernama multiply. Jadi atribut ini berfungsi sebagai pengelompokan data atau penggabungan beberapa nilai label atau atribut. Kemudian untuk karena data clustering menggunakan k-means hanya bisa angka nominal ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu operator select atribut untuk memilih atribut yang akan nanti di clustering. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan algoritma clustering. Di sini kita menggunakan k-means. Di kolom select attribute kita klik select attribute, kemudian di type-nya pilih include attributes. Di attribute filter type-nya kita pilih a subset dan select attribute di upgrade provinsi persentase penduduk miskin. Klik apply. Kemudian kita sambungkan clustering. Nah, di menu clustering ini kita edit jumlah k-nya, di mana jumlah k ini merupakan hasil dari clustering tersebut. Kita di sini pilih 3 saja karena akan menentukan tingkat kemiskinan. Cluster 0 di tingkat kemiskinan rendah, cluster 1 di tingkat kemiskinan sedang, dan cluster 2 di tingkat kemiskinan tinggi. Jika sudah, kita tambahkan atribut yang bernama atau operator yang bernama join. Operator join ini yaitu berfungsi untuk menggabungkan dataset awal dengan dataset hasil clustering. Dimana untuk left-nya kita pilih dari multiply dan clusteringnya dan right-nya kita pilih dari clustering. Kita klik 2 kali di operator join. Di left kayaknya kita pilih upgrade persentase penduduk miskin, dan right-nya juga sama. Nah, untuk menjalankan kita tarik aja ke samping yang bernama res. Kemudian kita jalankan. Nah, ini merupakan hasil dari clustering data. Seperti dilihat di dalam dataset, Aceh dengan rata-rata 16.556 masuk ke cluster 2, yang artinya itu merupakan kemiskinan tinggi.
dan Bali di klaster 0 dengan 4.375 dengan kemiskinan rendah. Nah, untuk mempermudah pembacaan data, kita bisa masuk ke menu statistik, di mana menu statistik ini menampilkan grafik dari penggunaan data tersebut. Nah, untuk melihatnya kita klik ke bawah lalu open visualisasi. Maka kita bisa lihat di sini data yang masuk ke klaster 2 ada 13 provinsi, yang masuk ke klaster 0 ada 22 provinsi, dan yang masuk ke klaster 3 ada, maksudnya masuk ke klaster 1 ada 3 provinsi. Selain bar kolom, di sini juga bisa memilih beberapa tipe grafik untuk menampilkan clusteringnya. Bisa kita mungkin demonstrasi dari penerapan Rapid Biner dari saya cukupkan sekian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari rekan-rekan. Sekian. Mungkin sebagai penutup dari analisis yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa analisis dasar persentase penduduk miskin dari tahun 2010 sampai 2024 menggunakan Rapid Miner menunjukkan bahwa metode K-means mampu mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan kemiripan karakteristik tingkat kemiskinan. Proses ini melibatkan tahapan yang penting seperti pengumpulan data, pembersihan, normalisasi, serta pemilihan atribut yang relevan sebelum dilakukan clustering. Nah, pembangunan Rapid Miner ini mempermudah penerapan algoritma K-means melalui alur kerja yang terstruktur dan visual, sehingga hasil pengelompokan dapat divisualisasikan dan dianalisis dengan jelas. Hasil clustering membagi provinsi ke beberapa kategori, misalnya kategori kemiskinan rendah, sedang, dan tinggi, yang dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Nah, secara keseluruhan, penerapan clustering dengan K-means pada data kemiskinan memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai kondisi tiap provinsi, sehingga mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Mungkin demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis clustering data presentasi penduduk miskin antar provinsi menggunakan Rapid Miner. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pengolahan data dan hasil yang diperoleh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.